Mungkin sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih sebenarnya Apa itu fetish? apa sih sebenarnya fetish. Mungkin kita mulai dari Mbak Mbak Dian Dian? dulu. Ya, oke. Ya, kalau kita bicara fetis, sebetulnya dari kata fetishism ya, fetishisme gitu ya. Jadi kalau fetis itu sebetulnya adalah objek erotisnya gitu ya. Kalau pelakunya disebut sebagai fetishes gitu ya. Jadi fetis itu termasuk objek erotis. Nah, kalau fetishisme itu adalah gangguan penyimpangan seksual sebetulnya ya. Yang ditandai dengan fantasi. Jadi fantasi serta dorongan seksual yang intens dan terus-menerus pada diri seseorang. Jadi dia itu muncul hasrat gitu ya, hasrat untuk ingin melakukan hubungan seksual ya, dan kalau dia melihat sebuah benda atau misalnya bagian tubuh gitu ya, yang non genitalia gitu ya, secara simbolis pada tubuh manusia, itu malah membuat dia jadi semakin terangsang. Gitu. Nah, ini mungkin karena masih terkait pondasinya dulu gitu ya. Apa itu fetish? Tadi kan Mbak Dian sempat singgung bahwa apa ya, ada yang itu disebut sebagai penyimpangan atau, nah biar kita makin paham gitu Mbak, apakah istilah fetish ini memang artinya penyimpangan atau fetish itu sebenarnya istilah yang normal, wajar dimiliki seseorang mungkin, tapi ada kadar tertentu atau tingkat tertentu yang membuat itu menjadi bisa disebut sebagai penyimpangan. Ada tingkat-tingkat kah Mbak Dian? Oke, kalau kita bicara tingkatan sebetulnya gini, kalau kita baca buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya, edisi kelima. Jadi ini kayak kamusnya para psikolog gitu. Ada kriteria-kriteria tertentu seseorang dikatakan mengalami gangguan gitu ya. Nah, diagnosis dari fetish. Jadi setidaknya dalam 6 bulan dia mengalami dorongan fantasi seksual gitu ya. Atau perilakunya juga berulang dan sangat intens, di mana hasrat seksual tersebut melibatkan benda mati atau bagian tubuh non genital tadi. Jadi minimal 6 bulan dulu gitu. Jadi kalau masih baru sebulan berarti dia masih punya gejala gitu ya. Kalau udah lebih dari 6 bulan atau minimal udah masuk di masa 6 bulan, nah itu berarti udah masuk di takaran ini, berarti dia mengalami gangguan gitu ya. Nah, fantasi dan perilaku seksual ini menyebabkan tekanan yang signifikan sebetulnya ya. Jadi dia bisa mengganggu fungsi sosial karena dia berpikir itu terus-menerus ya. Jadi dia berpikir tentang perban itu misalnya, berpikir tentang bagian tubuh non genital tertentu atau benda mati juga bisa, sehingga dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Fungsi dalam bekerja juga jadi berkurang pastinya, tidak optimal dan mengganggu kehidupan pribadinya sebetulnya. Jadi dia nggak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol dorongan seksualnya itu. Baik, Mbak Dian, kalau dari sepengetahuan atau sepengalaman Mbak Dian sendiri dengan banyaknya mungkin orang-orang yang datang ke Mbak Dian gitu, seberapa besar sih angka orang-orang yang mengeluhkan tentang fetis mereka sendiri, mungkin menceritakan pengalaman fetis mereka. Lalu mungkin kebanyakan usianya berapa ya? Apakah remaja atau memang justru menuju dewasa begitu? Ini ternyata banyak begitu angkanya. Jadi kalau bicara hasrat seksual itu kan sebetulnya mungkin saya perlu nanya Alvin gitu, kapan pertama kali kamu ngimpi basah gitu ya? Dan juga para penonton yang ada di sini. Tapi gini, sebetulnya remaja ya, mostly itu remaja, karena remaja itu kan mereka pada dasarnya kan berusaha mencari sesuatu dan masih dalam posisi di mana dia belum tahu sebenarnya mana yang 100% benar, mana yang 100% salah. Jadi sangat membutuhkan bimbingan. Nah, pendidikan seksual ini sangat penting. Orang dikatakan bisa melakukan hubungan seksual itu di usia berapa, lalu seperti apa bentuk hubungan seksual yang wajar, konsennya juga perlu disepakati dengan pasangan tersebut, di mana melakukan, bagaimana cara meminta untuk melakukan hubungan seksual itu gitu ya. Apakah menggunakan kondom atau tidak, sudah menikah atau belum, itu masalah moral dan sebagainya. Itu sangat banyak yang mesti disepakati bersama gitu ya. Dan itu biasanya diatur oleh aturan norma yang ada di dalam rumah. Di rumah itu menjadi contoh pertama dan yang utama. Setelah itu baru sekolah. Nah, itu memang makanya sekarang pendidikan seksual itu diberikan sebelum anak pertama kali menstruasi dan mimpi basah. Jadi kelas 2-3 SD sudah diajarkan pendidikan seksual. Di zaman saya dulu, pendidikan seksual tidak pernah diberikan, hanya di pelajaran biologi, dan itu lebih kepada pengenalan alat genital. Gitu.
beda dengan anak sekarang itu sudah tahu gitu. Bahkan disebut namanya bahwa ini vagina, ini penis. Jangan dibilang ini tongkat, yang ini bolongan. Nah, nanti dia akan mengatakan bahwa kalau ada bolongan hati-hati, dia merasa loh itu kan tempat aku pipis gitu. Jadi memang pendidikan seksual itu penting sekali kita kasih tahu namanya supaya dia bisa membedakan. Nggak usah pakai term-term yang membuat anak jadi berpikir dan kemudian menyamaratakan dengan semua benda-benda yang lainnya. Itu yang berbahaya. Nanti kalau dia berimajinasi, oh kalau bolongan itu artinya bisa ada sensasinya di situ, nanti dia jadi menganggap bahwa semua bolongan yang dia lihat itu bisa meningkatkan hasrat seksual juga. Gitu. Kalau bicara tongkat itu penis, dia ingat kalau waktu mimpi basah itu berarti dia main tongkat gitu. Berarti dia kalau mendengar kata tongkat itu bisa meningkatkan hasrat seksual dia juga. Nah itu berbahaya sebetulnya. Nah itu hal itu secara tidak langsung sebetulnya sudah mengajarkan kepada anak-anak bahwa kata-kata yang demikian itu justru bisa mengarah kepada fetish tadi. Jadi pemicu malah justru ya. Malah jadi pemicu karena itu kan diingat dalam kognisinya, pemikirannya, dirasakan. Dia mau nanya juga jadi malu karena orang tuanya juga selalu menggunakan term-term yang tidak mudah dipahami dan ditutupi gitu. Ini kalau boleh tahu, apakah fetish ini dimiliki oleh orang-orang tertentu saja atau mungkin setiap orang itu sebenarnya punya potensi untuk memiliki fetish begitu? Dan mungkin apa ya kira-kira pemicu awal untuk oknum ini bisa memiliki fetish? Pemicu awal, jadi maksudnya kalau kita nih kalau dalam bidang psikologi dibilang pemicu awal berarti kita mesti mendiagnosa bagaimana anamnesa kita waktu dia masih kecil itu, bagaimana pola asuhnya, bagaimana juga dengan dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya yang signifikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau bicara fetish, apakah tadi ditanya dimiliki semua orang, itu belum tentu gitu ya, tapi apakah ini bisa juga dimiliki oleh orang tertentu? Iya, itu jawabannya betul gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa berarti bisa dong ya kalau orang punya fetish dengan pasangannya sendiri, itu bisa saja terjadi asal ada kesepakatan gitu ya, ada konsennya juga gitu, dan tidak menyakiti satu sama lain dan tidak membuat menjadi hubungan itu menjadi menyakitkan gitu, menyakitkan dipaksa gitu ya, ada bentuk seperti pemaksaan dari salah satu dari mereka gitu ya. Nah, tapi justru membuat hubungan itu menjadi lebih nuansa romantisme seksualnya jadi lebih hangat gitu ya, lebih hot gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Mas Alvin, mungkin saya jadi penasaran juga ya, Mbak Dian juga mungkin bisa menjawab hal ini. Apakah permasalahan atau persoalan terkait dengan fetish ini hanya akan selalu berhubungan dengan soal seksual, atau mungkin bisa jadi fetish ini juga akan berkaitan dengan hal lain begitu? Lalu mungkin bisa didetailkan mungkin bentuk-bentuk fetish itu selain misalnya mata diperban atau misalnya digulung pakai kain batik, jenis-jenisnya kayak apa lagi sih? Mungkin Mas Alvin dulu atau Mbak Dian silahkan. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara fetish itu kan sebetulnya gini, kalau biasanya kalau kita itu kan terangsang dengan tubuh seseorang gitu ya. Jadi kalau perempuan ngelihat ada six pack gitu ya, lalu alat kelamin laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki melihatnya adalah biasanya di bagian tubuh yang dia memang tidak punya. Jadi payudara, lalu alat kelaminnya, terus kemudian pinggul wanita seperti itu. Nah, sementara kalau kita bicara, nah itu kan hal yang dalam tanda kutip memang orang biasanya melihatnya ke situ. Gitu. Nah, kalau fetish ini yang menjadi unik dan apa ya, jadi dikatakan kok bisa ya, jadi terangsang dengan bagian-bagian tubuh lain yang memang bisa dikatakan benda atau hal yang non seksual gitu ya, jadi dikatakan sebagai non genital. Jadi kayak misalnya menggunakan perban, terus misalnya dia tertarik sama seorang yang menggunakan hak tinggi gitu ya, misalnya perempuan pakai hak tinggi gitu ya, terus atau tertarik dengan laki-laki yang pakai sepatu boot, mungkin pakai topi cowboy gitu ya. Nah ini terjadi karena ada pengalaman-pengalaman di masa kecil gitu yang mungkin dia terpapar dengan media-media yang dia tonton, bahwa kalau misalnya laki-laki yang oke itu ya yang pakai baju cowboy, yang pakai topi gitu ya, terus yang naik kuda itu kelihatan ganteng banget. Nah dan itu juga mungkin dipaparkan juga oleh orang-orang sekitar ya, bahwa kalau laki-laki yang ganteng ya seperti itu, yang tampak bahwa dia bersama dengan binatang tertentu. Jadi akhirnya terokupasi kan, dia terpikir terus dengan hal seperti itu.
Jadi bukan kepada ketubuhan dari lawan pasangannya gitu ya, atau pasangannya, tapi justru kepada objek ya yang menimbulkan adanya hasrat seksual itu tumbuh gitu. Bahkan misalnya aku gemes kalau misalnya mungkin ada orang yang melihat kalau ada yang pakai bando gitu ya, atau yang ada yang menggunakan warna tertentu, misalnya warna hijau. Biasanya kan kalau warna seksual kan warnanya merah ya. Gitu. Kalau di riset-riset memang warna merah tuh warna yang bisa meningkatkan hasrat seksual gitu. Tapi justru yang warnanya berbeda. Jadi yang memang berbeda gitu. Jadi minat seksualnya itu pada objek benda mati gitu ya. Itu sebagai substitusinya juga bisa gitu ya. Menggunakan alat-alat yang bisa mendukung kepuasan seksualnya gitu.